kita menjelaskan tentang pengumpulan data dan kutipan. Untuk sebelumnya, apakah data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu berupa data angka? Begitupun untuk kualitatif, apakah hanya data yang bukan angka saja? Nanti coba ya, bisa dijawab di komentar. Sebetulnya beberapa cara pengumpulan data yang Anda ketahui. Nah, sebelumnya ini sebutkan cara pengumpulan data yang Anda ketahui. Misalkan untuk mengumpulkan data itu pakai apa, misal timbangan itu untuk data berat badan, menggunakan mistar untuk menentukan panjang dan sebagainya. Nah, kalau pada penelitian apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Oke. Apa itu data? Data adalah sesuatu yang kita cari dalam penelitian. Misalkan kita mau meneliti tentang respon dari nasabah bank, namun tentang respon nasabah terhadap pelayanan dari suatu bank gitu ya. Nah, berarti datanya apa? Data adalah yang kita cari, berarti kita tadi mau respon nasabah suatu bank, berarti datanya itu adalah responnya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau meneliti bagaimana sih berat badan mahasiswa PS misal. Nah, berarti datanya ya berat badan. Jadi data itu semua yang kita cari dalam penelitian. Kemudian menurut cara merolehnya ada dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Nah, data primer ini data yang kita peroleh sendiri, yang kita cari sendiri itu primer. Misalkan dicari menggunakan cara observasi, tes, kuesioner, pengukuran fisik, percobaan laboratorium. Pengukuran fisik itu tadi misalkan mencari berat badan, tinggi badan, misalkan tekanan darah dan sebagainya. Kalau percobaan laboratorium itu misalkan mencari asam basa, pokoknya yang di laboratorium. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini data yang kita peroleh dari suatu lembaga, misalkan dari rumah sakit, institusi, pusat BPS, pokoknya yang atau dari internet yang enggak kita cari sendiri. Kalau menurut sumbernya ini ada data internal dan eksternal. Data internal itu berarti data internal dari suatu lembaga. Kalau eksternal itu yang di luar, misalkan ini ada data internal itu keuangan, pegawai, produksi dan sebagainya. Eksternal itu data jumlah penggunaan suatu produk atau respon dari pelayanan itu tidak ada di suatu perusahaan, itu harus dicari dari luar. Menurut sifat ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu semua data angka, kalau kualitatif itu selain angka. Nah, apakah nih ya yang tadi jadi pertanyaan di awal, data kuantitatif. Apakah di penelitian kuantitatif itu datanya hanya kuantitatif? Tidak. Di penelitian kuantitatif itu butuh data kuantitatif dan kualitatif. Misalkan data kuantitatif itu misalkan data nasabah, lama nasabah, atau data rekening dan sebagainya yang berhubungan dengan angka atau respon yang dianggakan. Kualitatif itu misalkan dalam data penelitian kuantitatif, kualitatifnya ini misalkan sejarah dari suatu bank atau apa yang kita perlu wawancara. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu butuh data kuantitatif dan kualitatif. Begitupun ketika kita penelitian kualitatif itu butuh data kualitatif dan kuantitatif. Misalkan untuk mewawancara nasabah usia
25 sampai 40, misalkan usia produktif. Nah, kita kan perlu mencatat usia-usia dari nasabah. Nah, itu adalah kalau data angka itu adalah data kuantitatif. Jadi beda ya, penelitian kualitatif dan data kualitatif. Kalau data kualitatif itu semua data selain angka. Data kuantitatif itu data yang angka. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu yang data utama yang diolah itu adalah data angka. Tapi kalau data penelitian kualitatif itu yang data utama yang diolah adalah data selain angka, seperti itu. Nah, kemudian menurut waktunya ada cross section, time series. Nah, ini cross section itu waktu tertentu, hanya pada waktu tertentu. Misalkan ada penelitian, hanya waktu penelitian itu saja. Beda kalau time series itu berkala, misalkan kurs mata uang itu kan dari waktu ke waktu dikumpulkan terus. Kemudian saham itu dikumpulkan terus menerus. Kemudian kalau yang ibu-ibu ini ya, kartu menuju sehat itu KMS itu dikumpulkan terus menerus. Nah, kemudian bagaimana sih cara pengumpulan datanya? Ada 4. Ada kuesioner atau angket, observasi atau yang kita ke suatu bank itu kalau masih ya nanti ya. Observasi itu beda dengan penelitian. Biasanya ada yang menganggap observasi itu penelitian. Observasi itu pengamatan. Jadi kuesioner itu angket, observasi itu pengamatan, wawancara itu ya wawancara itu dokumen. Ini tadi data yang kita peroleh dari misalkan dokumen bank yang datanya itu sudah berupa dokumen. Nah, kuesioner itu ada 4. Ada kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup itu modelnya seperti ini, jadi sudah ada jawabannya. Misalkan enggak seperti ini ya, misalkan selalu, kadang, sering, tidak pernah, atau iya, tidak, atau semuanya yang sudah ada jawabannya. Kemudian angket terbuka ini yang jawabannya itu bebas, respondennya bebas menulis. Kombinasi itu seperti ini. Nah, ini pernahkah Anda mendapat penataran yang menunjang tugas Anda mengajar? Tidak pernah. Ini ada pilihannya, tapi ada boleh menulis. Ini ada pilihannya, tapi ada boleh menulis. Nah, yang semi terbuka itu seperti ini. Ini semi terbuka. Nah, ini ada pilihannya, ada jawabannya. Nah, ini kombinasi ya. Ini ada jawabannya, tapi tetap harus menjawab, memilih dan menjawab. Kalau ini misalkan enggak, ternyata bukan ini. Nah, ini tuh semi terbuka. Nah, ini ada angket positif dan negatif. Ini dalam membuat angket, Anda sebaiknya itu membuat pernyataan positif dan negatif. Misalkan, kenapa kok perlu ini? Karena untuk pernyataan positif dan negatif itu, misalkan kita kalau membuat angket ya, pernyataannya itu positif, terus nanti tanpa membaca, responden itu akan menjawab ya. Nah, kalau ada pernyataan negatif, nah ini responden akan jeli dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini skala kuesioner adalah skala Likert. Likert itu sebenarnya ada 5. Yang ini biasanya sebenarnya ada 5, tapi kita pakai 4 saja. Kenapa kok 4? Karena ini untuk menghindari ketika respondennya itu bimbang, apakah saya lebih cenderung setuju atau tidak setuju ya. Nah, itu kalau dia ragu-ragu, biasanya dia pilih tengah. Padahal ketika ragu-ragu itu justru data yang kita butuhkan. Nah, untuk menghindari itu, kita membuat Likert yang modifikasi menjadi 4 jawaban. Kemudian ada skala Goodman. Skala Goodman ini hanya jawabannya ada 2.
Kemudian semantik diferensial ini berupa angka. Jadi ini ada jawabannya. Jadi ini bukan pernyataan tapi sikapnya di sini. Nah, kemudian respondennya tinggal melingkari dia ada di mana sikapnya, cenderung ke sini atau ke sini. Kemudian skala rating. Rating ini dia berupa angka. Biasanya ada yang 5, 7, 9. Ini tergantung yang membuat angketnya. Nah, ini biasanya dia langsung angka gitu. Kalau ini kan Likert itu dia sikap ini. Kalau rating itu angka. Nah, ini tadi skala Likert biasanya berisi 4 tapi dipilih berisi 5 dipilih 4. Kenapa? Karena untuk menghindari jawaban akurat. Nah, ini ada observasi, ada 2 macam, yaitu partisipan observasi dan non partisipan. Kalau partisipan itu peneliti di situ dia membaur dengan objek penelitian. Dia di situ, dia setiap hari-hari di situ. Nah, ini untuk memperoleh data yang lebih mendalam, biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Kalau non partisipan ini untuk menghindari objektivitas ya, biasanya ini untuk penelitian kuantitatif sehingga peneliti itu tidak terpengaruh oleh keadaan di yang diteliti itu. Jadi dia hanya melihat ketika waktu tertentu saja. Dia tidak terlibat langsung, jadi dia secara emosional itu tidak terlibat. Nah, mana yang paling baik? Ya tergantung penelitiannya ya. Kalau penelitiannya kualitatif itu emang perlu data yang mendalam. Jadi dia harus memahami, menyelami apa yang ada di situ. Tapi kalau kuantitatif ini menghindari objektivitas, jadi lebih baik tidak di situ. Jadi misalkan mau observasi ya waktu tertentu saja, tidak setiap hari di situ. Gitu. Kemudian wawancara ini ada yang terstruktur dan tidak terstruktur, tapi dalam prakteknya ini biasanya dua-duanya ini. Sebenarnya sebelum penelitian itu peneliti harus membuat kisi-kisi apa saja yang mau ditanyakan sesuai dengan indikator penelitian. Tapi ketika ada sesuatu yang ingin digali lebih dalam, itu diperlukan wawancara tidak terstruktur. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia rancang ternyata bisa juga ditanyakan dalam itu. Nah, ini pengukuran fisik contohnya. Nah, ini kutipan dan itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini tentang itu dulu, kutipannya nanti. Oke, saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.